Raya Al-Hasanah. Oke para like kuda nitoku, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli di sini, Horas. Ini adalah video part kedua dari jalan-jalan saya di kota Pangururan. Pada video part pertama, saya memulai start dari jembatan Tanoponggol, kemudian di simpang HKBP Pangururan saya belok kanan, meneruskannya sampai ke terminal Pangururan, kemudian sampai ke SMA Negeri 1 Pangururan. Di situ saya putar balik, kembali menelusur ke Pangururan ini untuk menelusur di sepanjang sisi tepi Danau Toba, yang kemudian saya arahkan nanti ke jembatan Tanoponggol kembali. Jadi Pangururan ini adalah ibu kota kabupaten dari Samosir. Kalau terutung punya sopo pertukuan, Pangururan punya ini apa namanya nih, nggak ada namanya di luar. Untuk hotel di Pangururan saya rekomendasi yang ini nih. Kamar bersih, kualitas bagus, fasilitas oke. Ada AC, ada TV, ada internet, ada air panas dan dingin. Kamar mandinya juga bagus. Tapi di sini tidak akan saya beritahukan nama hotelnya karena saya tidak di-endorse. Lokasi hotelnya beberapa kilometer dari pusat kota Pangururan. Harganya 350 per net. Kalau buat teman-teman yang pengen tahu hotelnya apa, komen di bawah ya. Di sebelah kiri ini adalah pembangunan kawasan Waterfront City Pangururan dengan panjang 1,5 km dan luas lahan yang ditata sekitar 6,4 hektar. Lingkup pekerjaan penatanya meliputi zona Taman Pustaha, zona Tanjung Horbo, zona Aik Netio, zona Taman Rohani, zona Galeri Samosir, dan Totem Dunia, dan zona pelataran Onan Baru. Jika kelak Waterfront City Pangururan beroperasi, tak akan kalah dengan Sentosa Island di Singapura. Bahkan di tempat ini akan ada galeri Totem Dunia yang tak dimiliki kawasan wisata di negeri singa tersebut. Pada 5 zona pengembangan Waterfront City Pangururan, terdapat sejumlah artwork dan atraksi yang bisa dinikmati pengunjung. Tidak hanya secara visual, yang menawarkan keindahan juga audio. Adapun artwork dan atraksi seni nanti yang bisa disaksikan, yakni patung Boras Pati Tano dan Borusan Yang Naga, patung Pustaha, dan syair Tau Toba, display batuan geologi Toba, dan atraksi seni air mancur Aek Menari. Selanjutnya panggung apung Aek Netio, instalasi seni musik Aek Margondang, Taman Rohani dan instalasi Dry Fountain, Plaza Rohani, Galeri Samosir, seni tradisi Solu Bolon, dan storytelling Sinagis Pangururan Waterfront. Kemudian video motion graphics The Magnificent Toba untuk Galeri Samosir, video for water screen projection, dan instalasi seni Tarombo Batak. Polres Samosir. Pusat perpustakaan ya, Pustakaan Daerah Kabupaten Samosir. Taman ini di rehab habis. Rumah Dinas Bupati Samosir. Masjid Raya Al-Hasanah.
Kota Pangururan adalah ibu kota Kabupaten Samosir yang berkembang cukup pesat dalam segala bidang dan menjadi kota yang sangat penting di Kabupaten Samosir. Karena pada hakikatnya, ibu kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan pusat pemukiman dan kegiatan penduduk, serta sebagai pusat aktivitas manusia yang meliputi pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan lainnya. Kota Pangururan memiliki letak yang cukup strategis. Konon sejak zaman kemerdekaan hingga tahun 1980-an, satu-satunya tempat transit yang paling populer di Samosir adalah Tanoponggol yang terdapat di Kecamatan Pangururan. Tempat ini menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang yang akan melakukan aktivitas perdagangan hasil-hasil bumi dari Samosir seperti bawang, jagung, kacang, hasil utama saat itu, dengan tujuan kota dagang kecil yaitu Haranggaul setiap hari Seninnya dan Tigaras setiap hari Jumat. Dengan menggunakan kendaraan lewat danau yaitu kapal, selain Tanoponggol sebagai transit perdagangan, juga satu-satunya jalan transportasi keluar dari Samosir dengan berbagai tujuan. Jika dilihat dari segi fisik, kota merupakan suatu pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang berjarak cukup rapat dan mempunyai sarana-sarana serta fasilitas-fasilitas yang memadai yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Terlepas dari besarnya jumlah penduduk, yang paling utama di sini adalah gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang letaknya berdekatan, dari memiliki sarana dan prasarana umum seperti jalanan, air, dan penerangan, sarana ibadah, pemerintahan, rekreasi, dan olahraga, ekonomi, komunikasi, serta lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan bersama penduduknya. Kota Pangururan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Samosir. Di sini terdapat banyak kantor-kantor penting yang selalu dikunjungi orang banyak, baik itu orang yang memang bertugas di sini maupun orang-orang yang sedang mengurus kepentingan administrasi dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi ini udah kembali ke jembatan Tanoponggol ya. Kantor-kantor penting itu misalnya adalah kantor dinas pendidikan, kantor DPRD. Selain itu juga terdapat tempat-tempat bersejarah seperti Tanoponggol, Tugu Juang, Masjid Al-Hasanah, rumah sakit, dan juga terdapat tempat bermain atau tempat wisata yang bisa kita nikmati di kota tersebut. Nah, di sini nanti saya akan kemana nih? Ke kanan dulu apa ke kiri nih? Apa lurus? Lurus saja dulu. Gereja Bolon. Sejarah Kota Pangururan sejak dulunya hingga sampai saat ini merupakan sejarah yang begitu panjang, mulai dari Pangururan berbentuk huta atau perkampungan sederhana yang dihuni oleh orang-orang Batak Toba, awalnya hingga terbentuk menjadi kota seperti sekarang ini. Pangururan berasal dari kata urur. Pangururan berasal dari kata urur yang artinya kasau atau kayu bulat. Pangururan sebagai jalur perlintasan lewat Tanoponggol yang merupakan daerah transit dalam melakukan aktivitas perdagangan oleh orang-orang dari Sidikalang, Tanah Karo, dan Sumbul. Masuknya Belanda ke kota Pangururan tahun 1906 membawa perubahan yang cukup berpengaruh dalam bidang infrastruktur seperti pembangunan jembatan, jalan, rumah ibadah, dan gedung-gedung perkotaan. Setelah ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Samosir, Kota Pangururan sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, Pangururan juga merupakan tempat perdagangan. Adanya fasilitas-fasilitas di perkotaan seperti sarana hiburan dan tempat wisata. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi membuat kota Pangururan semakin padat, berbagai etnis berkumpul menjadi satu. Ini arah ke Tomok ya. Jadi keliling Pulau Samosir ini bisa ya. Memutar kembali ke sini nanti kalau nggak salah 100 lebih ya, 100 km lebih ya kalau keliling Samosir. Kantor Camat Pangururan ke kanan. Kompletnya begitu ya. Desa Sainiuta. Udah sepi sini ya.
Sejarah dari kota Pangururan sendiri menjadi ibu kota Kabupaten Samosir yaitu terjadi pada tahun 1998, yaitu di mana Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir. Pada tahun 2003 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Toba Samosir menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir mencakup wilayah kecamatan di Pulau Samosir dan sebagian daratan Pulau Sumatera. Sehingga dengan terbentuknya Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir tidak lagi memiliki wilayah di Kabupaten Samosir, sehingga nama Toba Samosir dianggap sudah tidak sesuai. Nama Toba Samosir pada praktiknya sering menyebabkan ketidaktertiban karena sering diartikan sebagai Samosir atau sebaliknya. Di samping kiri ini ada baliho bertuliskan Tugu Raja Sitanggang 100 meter ke dalam. Oleh karena itu saya memutar untuk masuk ke jalan tersebut, melihat seperti apa Tugu Raja Sitanggang tersebut. Saya belum menemukan Tugu Sitanggang tersebut dan saya hanya melihat ada sebuah bangunan yang masih dalam proses pengerjaan. Kalau memang di sini Tugu Sitanggang, berarti di sini adalah perkampungan-perkampungan marga Sitanggang. Tetapi di sini pun saya tidak melihat perkampungannya ya. Mungkin para lekku dan itokku marga Sitanggang bisa menuliskan informasi dan keterangan di kolom komentar. Baik para lekku dan itokku, sekian dulu jalan-jalan kita di kota Pangururan kali ini. Dan habis ini ada jalan-jalan lainnya, trip keliling Pulau Samosir. Dan seperti apa perjalanan saya nantinya, tetap ikuti channel ini dan horas.